Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati, hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah SWT masih melimpahkan kepada kita inayah dan taufiknya sehingga bisa hadir di majelis yang insyaallah majelis yang mulia, yang barakah, dan juga dengan tujuan yang mulia, dan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh panitia bahwa kajian kita pada malam hari ini berbicara tentang masalah Syiah, dan saya kira sebagian besar di antara ikhwah sudah mengenal Syiah baik secara global ataupun secara detail. Yang jelas kalau kita berbicara tentang Syiah, banyak sisi yang hendak kita bicarakan. Ya, banyak sisi yang hendak kita bicarakan. Musibahnya banyak sekali di antara kaum muslimin, baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia, yang tidak mengetahui tentang hakikat Syiah. Apa kira-kira mereka dan apa yang selama ini mereka tampakkan berbeda dengan apa yang mereka sembunyikan. Lebih banyak yang mereka sembunyikan. Bahkan di kalangan orang Syiah sendiri tidak mengenal kitab-kitab mereka. Dan keyakinan hakikat daripada apa yang mereka yakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Ya. Bahkan dari kalangan orang Syiah sendiri jahil terhadap hakikat Syiah. Ya. Kalau kita berbicara tentang suatu kelompok, suatu golongan, kita bukan sebagaimana kalau kita pergi ke supermarket, kita bisa melihat seluruh isinya, apa yang hendak kita beli maka kita dapatkan di sana. Tidak. Kalau kita hendak mengetahui tentang hakikat suatu kaum atau suatu kelompok, maka kita kembali kepada kitab-kitab mereka sendiri. Ya, kembali kepada apa yang diucapkan oleh para ulama mereka, tokoh mereka, pembesar mereka, dalam kitab-kitab mereka. Ya, dan ini yang seringkali ditutup-tutupi oleh mereka, oleh orang dari kelompok Syiah ini. Dari apa? Dari pengikutnya. Buktinya, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'ah, ketika saya suatu saat ada orang Syiah berkomunikasi dengan saya, kemudian berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah Syiah. Saya tanya kepada mereka, kalian tahu tentang zakat? Oh iya tahu. Kalian selama ini bayar zakat? Iya. Berapa persen dari harta kalian? Khumus. Khumus. 20%. Kemudian saya katakan kepada mereka, kepada awam Syiah ini, tapi apa yang dimaksud khumus? Coba lihat dalam Al-Quran. Apa yang dimaksud khumus? Dalam surat Al-Ma'ruf, dalam surat Al-Anfal, Allah SWT berfirman, wa anna lillahi khumusahu. Bahwasanya milik Allah khumus. Wali rasulihi, walidil qurba, wal yatama, wal masakin, ila akhirih. Khumus itu diambil dari kalimat bahasa Arab, artinya 1/5. Maknanya ada 4/5-nya. 4/5-nya kemana? Maka saya katakan, hakikat khumus adalah harta yang diambil dari rampasan perang, ghanimah, dari orang kafir yang telah kalah perang dengan kaum muslimin. Itu adalah khumus. 4/5 diperuntukkan bagi mujahidin yang hadir dan ikut berjihad pada saat itu, 1/5-nya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ini.
maknanya harta kalian itu disamakan dengan hartanya orang kafir. Harta kalian itu disamakan dengan hartanya orang kafir sehingga perlu diambil 1/5-nya. Kemudian saya tanya, yang 4/5 kemana? Seharusnya juga dibagi juga. Lah terus bagi kami sisanya apa? Lah itulah ketidaktahuan kalian tentang hakikat agama Syiah. Belum banyak lagi hal-hal yang lain. Yang jelas, kalau kita hendak berbicara, kita berbicara tentang masalah-masalah yang paling prinsip, paling pokok. Seperti contohnya, perbedaan antara kita dengan orang Syiah dalam masalah apa? Rukun Islam. Rukun Islamnya sudah berbeda. Kalau kemudian kita meyakini bahwa rukun Islam itu jumlahnya 5, mereka juga sama-sama jumlahnya 5. Yang pertama rukun iman. Syiah hanya memiliki 5 rukun iman. Bukan 6 sebagaimana ma'ruf dalam hadis Jibril ya. Tanpa menyebut keimanan kepada para malaikat, rasul, qada dan qadar. Yang pertama adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah apa? Al-adl, keadilan Allah. Kemudian yang ketiga adalah nubuwah, yang keempat adalah apa? Al-imamah, wilayah, dan yang kelima adalah ma'ad. Ini keyakinan orang Syiah tentang rukun iman, dan itu dalam kitab-kitab mereka, sebagai mereka katakan di sini, Aqaidul Imam Muhammad Ridha Al-Mutafar dan yang lain-lainnya. Ini seorang tokoh Syiah. Bahwa rukun iman itu hanya 5 saja jumlahnya, dan isinya pun berbeda. Nah, tanpa menyebutkan tentang keimanan kepada Allah SWT secara keseluruhan. Baik dalam masalah rububiyahnya, uluhiyahnya, atau asma dan sifatnya, atau wujudnya. Mereka hanya menyebutkan apa? At-tauhid. Tauhid juga berbeda dengan keyakinan kita tentang masalah tauhid. Ya. Kemudian juga masalah al-adl, keadilan Allah SWT. Itu kalau kemudian kita pahami dari pelajaran tauhid bahwa adl itu sifat Allah SWT. Ini masuk dalam bab apa? Tauhid asma dan sifat. Mereka pisahkan. Ini menunjukkan kejahilan mereka terhadap hakikat tauhid. Kemudian masalah apa? Nubuwah, kenabian. Nah, apa yang dimaksud dengan nubuwah di sini? Apakah iman kepada seluruh para nabi yang diutus Allah SWT atau hanya kepada Nabi Muhammad SAW saja? Ini juga tidak jelas. Apalagi yang keempat, imamah ini. Keyakinan orang Syiah antara kufur wal iman, siapa yang disebut seorang mukmin dan siapa yang disebut dengan orang kafir, menurut mereka bahwasanya orang yang tidak beriman dengan keimamahan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, wa dzurriyyatihi, maka dikatakan sebagai orang kafir. Ini adalah fasil antara apa? Syiah dengan kaum muslimin. Perbedaan antara Syiah dan kaum muslimin tentang makna kufur, bahwasanya kafir menurut mereka bahwa orang yang tidak beriman dengan keimamanan atau wilayah atau imamah Ali bin Abi Thalib dan seluruh keluarganya, maka disebut sebagai orang kafir. Sebagaimana apa? Makna syirik, musyrik. Ya, menurut orang Syiah yang dimaksud dengan orang musyrik adalah orang yang menyekutukan Ali dan keturunannya dalam masalah imamah. Baik mengakui dan meyakini tentang apa imamah Abu Bakar, Umar, dan Utsman atau yang lainnya. Selain daripada a'immat min ahlul bait, maka dikatakan sebagai orang musyrik, menyekutukan Ali dan keturunannya dalam masalah apa? Imamah atau wilayah. Maka orang ini disebut orang musyrik. Kalau masih ada saja di antara kaum muslim meyakini bahwasanya antara Islam, ini ibarat yang pas ya, Islam dan Syiah. Kita berbicara bukan bicara antara Sunni dengan Syiah, tapi Islam dengan Syiah. Atau lebih tepat lagi apa? Musuh Islam dengan Islam dan kaum muslimin. Itu lebih tepat. Karena hakikatnya orang-orang Syiah, nanti insya Allah kita akan bicarakan di sini ya. Permusuhannya luar biasa sekali dengan kaum muslimin. Ya. Ini saja sudah berbeda. Kita bicara masalah
Iman saja. Sekarang pada rukun Islam juga sudah apa? Beda. Walaupun jumlahnya sama tetapi hakikatnya beda. Saya tidak menjatuhkan syahadatnya dalam rukun Islam. Kenapa? Syahadahnya beda. Syahadahnya orang Syiah dengan kaum muslimin sudah beda. Ini perhatikan ya, saya tunjukkan ya sekalian. Bagaimana syahadahnya orang Syiah. Syahadahnya seperti itu. Sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa asyhadu anna aliyan waliullah. Kemudian setelah itu datang syahadah yang gharib al-ajib wa anna Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Mereka di neraka. Ini yang tokoh di sini, ini namanya Yasir Habib ya. Dia seorang tokoh ulama Syiah yang ada di Kuwait. Kemudian setelah itu karena menghina dan melecehkan para sahabat, di antaranya Aisyah dan para sahabat yang lain, akhirnya apa? Dihukum di Kuwait. Tapi sebelum kena hukuman, dia lari duluan ke London. Sekarang tinggal di sana. Ya. Sama sekali tidak mencantum syahadah dalam rukun Islamnya. Langsung pada masuk yang pertama adalah sholat. Sholatnya juga berbeda dengan sholatnya ahlu sunnah atau kaum muslimin secara umum. Adanya sudah berbeda. Ya, sebagaimana mungkin akhwat telah mendengar adanya orang Syiah ya, sama di awalnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, wa asyhadu anna Ali waliyallah. Ya, kemudian setelah itu hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala khairul amali. Ada tambahan lagi. Itu ada mereka. Adapun waktunya juga berbeda. Mereka hanya mengenal waktu sholat itu 3 kali dalam sehari. Sholat subuh, kemudian zuhur dengan asar mereka jamak pada waktu sholat zuhur, kemudian maghrib sama isya juga mereka jamak pada waktu maghrib. Ya. Kemudian juga seperti ketika mereka mengakhiri sholat sebelum salam, maka mereka menepuk paha mereka dan mengatakan Jibril kha'in, Jibril kha'in, Jibril kha'in. Setiap hari mengatakan bahwa Jibril kha'in, Jibril berkhianat. Karena hakikatnya setelah wafatnya Nabi SAW, maka seharusnya Jibril ini apa? Meruskan wahyunya ke Ali bin Abi Thalib. Tapi karena pengkhianatan Jibril ini, sehingga terputuslah wahyu. Coba perhatikan ikhwan. Mereka mengatakan bahwa Jibril itu khain. Sementara Allah SWT berfirman, wa nazzala bihi ruhul amin. Ya, yang bawa Al-Quran siapa? Ruhul amin. Allah SWT menyebutkan ruhul amin. Ruh yang amanah. Tetapi kaum Syiah setiap hari melaknati Jibril dengan mengatakan Jibril khain, Jibril khain, Jibril khain. Mana yang lebih kita percaya? Firman Allah SWT yang menyatakan bahwasanya Jibril adalah seorang yang amin atau perkataan orang Syiah. Dan juga kita tanya kepada mereka, Taib, Allah tahu enggak pengkhianatan Jibril ini? Kira-kira. Kalau mereka katakan maka Allah SWT tidak tahu. Celaka kalian. Sungguh celaka kalian. Kalau kalian mengatakan bahwa Allah tidak tahu pengkhianatan Jibril. Tapi kalau mereka katakan bahwa Allah tahu tentang pengkhianatnya. Kemudian Allah SWT membiarkan Jibril berkhianat. Membiarkan Jibril berkhianat atas pengetahuan Allah SWT. Semuanya serba tidak mungkin. Tapi karena kebodohan dan kebencian mereka kepada Islam dan kaum muslim, akhirnya mereka memaksakan kepada pengikutnya untuk selalu menalati Jibril pagi dan sore dan malam juga pada waktu sholat mereka. Ya. Kemudian zakat juga. Zakatnya berbeda. Mereka mengambil khumus dari para pengikutnya, sementara kita mafhum kalau kemudian zakat adalah 2,5%. Dan khumus ini diperuntukkan khusus bagi para imam, walaupun imam yang sudah meninggal. Ya,
Khomeini sekarang duitnya banyak sekali. Ya, Khomeini duitnya banyak sekali ya. Coba lihat kuburannya Khomeini kalau pengen tahu ya. Walaupun mereka sudah meninggal ya para imam ini, tetap saja mereka punya rekening. Ya, rekening yang kemudian para pengikutnya itu menyetorkan khumus mereka kepada ini ya. Ini kuburannya Khomeini ini, duitnya sebanyak kayak gini nih. Jadi ada rekening khusus, walaupun sudah meninggal Khomeini, tetapi duitnya tetap mengalir. Nggak tahu kantong siapa. Ya. Jadi zakatnya adalah khumus. Kalau orang Islam jamaah, ya diambil 1/10-nya atau 10%-nya, afwan, 10%-nya. Orang Syiah, masya Allah lebih besar lagi. 20%. Bahkan juga ada diskon. Jadi perang diskon di antara para imam mereka itu. Ada yang ngasih diskon 2,5%, ada yang 2%. Jadi tidak bayar 20%, cukup apa? 18%, 17,5%. Seperti itu. Wa'iyatubillah. Puasanya, ya puasanya orang Syiah ini. Kalau Syiah Nusairiyah, puasanya ya. Puasanya mereka itu hanya puasa dari mengumpuli istri-istri mereka. Adapun makan, minum, dan seterusnya, itu sama sekali mereka tidak menahan diri darinya. Makan, minum sebagian yang lainnya. Hanya puasa dari mengumpuli istri saja. Itu puasa. Ada sholatnya orang Syiah Nusairiyah, tamam berbeda sama sekali ya dengan orang Syiah. Secara umum pun berbeda. Ya seperti contohnya mereka mulai sholat dari apa? Sholat duhur. Sholat duhur 8 rakaat. Nah, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 5 rakaat. Nah, tanpa ada rukuk, tanpa ada sujud. Tanpa ada toharoh. Tanpa bersuci. Bahkan mereka tidak mengenai namanya apa, mandi janabah. Ini orang Syiah Nusairiyah. Ya. Kemudian hajinya. Ya, hajinya orang-orang Syiah Nusairiyah. Mereka mengatakan bahwa haji adalah apa? Ibadatul asnam, menyembah berhala. Sehingga di kalangan orang Syiah Nusairiyah tidak ada yang namanya haji atau hajah. Julukan ini enggak ada. Ya. Kalau kemudian ditanya ada Syiah Nusairiyah yang haji, yang hajah enggak ada abadan, selamanya enggak ada. Karena mereka meyakini bahwasanya pergi haji dan menyembah berhala. Adapun orang Syiah secara umum, mereka meyakini bahwasanya menziarah kuburannya Husain jauh lebih utama dibandingkan pergi ke Baitullah. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu tokoh ulama mereka, Muhammad Al-Baqir Al-Majlisi dalam kitab Biharul Anwar, menukil dari perkataannya Abu Abdullah Ja'far As-Shadiq, imam yang ke-6 dari kalangan orang-orang Syiah, Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib, mengatakan bahwa man zara qabra Husain falahu 1000 hajjan wa alf umratan wa alf da'wat mustajab. Barang siapa yang menziarah kuburnya Husain, maka baginya 1000 haji, 1000 umrah, 1000 doa mustajab. Kalaupun mereka pergi haji itu hanya sekedar takyah untuk menunjukkan bahwa mereka itu bagian dari kaum muslimin. Hakikatnya mereka lebih mengutamakan untuk menziarahi kuburannya Husain. Karena pahalanya sebagian besar. Bahkan mereka berencana untuk menghancurkan Mekah dan Madinah. Ya, insya Allah nanti akan kita tampilkan bagaimana permusuhan mereka ya terhadap kaum muslimin secara umum dan Mekah dan Madinah secara khusus. Ya, wilayah tidak harus dimasukkan wilayah. Itu apa? Keimaman Ali dan keturunan. Yang paling berhak untuk menjadi imam adalah Ali dan keturunannya saja. Kalau kita tanya Ali dan keturunannya siapa? Ali punya banyak anak. Di samping Hasan dan Husain masih punya banyak anak. Ali bin Abi Thalib. Ternyata hanya dari keturunannya Husain saja. 12 a'immah Isna Asyariyah itu hanya dari keturunan siapa? Husain saja, bukan dari keturunannya
Hasan. Atau kemudian dari keturunannya anak-anak Ali bin Abi Thalib dari istri-istrinya yang lainnya. Kalau kita tanya kenapa? Kalian begitu kentalnya dengan Husain radhiyallahu taala anhu. Kalian sampai mengorbankan diri kalian, melukai diri kalian, anak-anak kalian dengan senjata tajam dan seterusnya. Pada saat hari kematiannya Husain sampai kemudian meriwayatkan bahwa langit 3 hari berturut-turut turun hujan darah. Pada saat kematiannya Husain. Tapi mana yang lebih utama antara Ali bin Abi Thalib dengan Husain? Mana yang lebih utama? Ali bin Abi Thalib. Kenapa waktu meninggalnya Ali bin Abi Thalib kalian tidak bergabung? Tidak mengadakan maktam sebagaimana yang kalian lakukan pada saat meninggalnya Husain. Tapi mana yang lebih utama Nabi SAW dan Ali? Nabi Muhammad SAW dengan Ali mana yang lebih utama? Nabi SAW. Kenapa pada waktu meninggalnya wafatnya Nabi SAW kalian tidak bergabung sebagaimana yang kalian lakukan pada saat meninggalnya Husain? Itu pertanyaan kalian dan jawab kalian kalau bisa. Ada apa dengan Husain radhiyallahu taala anhu? Kenapa kalian lebihkan dibandingkan dengan yang lainnya? Ya. Tapi kemudian berbeda yang lain akhwah dalam masalah ini. Ini keyakinan Syiah meyakini Tuhan mereka berbeda dengan Tuhan Ahlus Sunnah. Nabinya juga berbeda dengan Nabi mereka. Kita katakan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa antara Sunni dengan Syiah itu perbedaannya sangat tipis sekali. Perbedaannya sangat tipis. Tuhannya sama, nabinya sama, kitabnya juga sama. Tapi kita lihat dalam kitab mereka, apakah sama? Sesuai dengan apa yang kalian katakan? Maka kita lihat dalam kitab mereka. Ini salah satu tokoh besar mereka, imam besar mereka. Ni'matullah Jazairi. Ini tokoh yang diagung-agungkan oleh mereka. Ya, sampai mereka mengatakan tidak dilahirkan ke dunia ini semisal orang ini. Ya, tidak ada seorang wanita pun di dunia yang melahirkan semisal orang ini. Ni'matullah Jazairi. Dalam kitabnya Al-Wan Nu'maniyah. Jadi 1 halaman 278 yang artinya supaya lebih cepat saja. Sesungguhnya kami kaum Syiah tidak pernah bersepakat dengan mereka Ahlus Sunnah dalam menentukan Allah, Nabi maupun imam. Sebab mereka Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang menunjuk Muhammad sebagai nabinya dan Abu Bakar sebagai pengganti Muhammad sesudah beliau wafat. Kami kaum Syiah tidak setuju dengan Tuhan model seperti ini. Juga kami tidak setuju dengan model Nabi yang seperti ini. Sesungguhnya Tuhan yang milik Abu Bakar sebagai pengganti nabinya bukan Tuhan kami. Dan Nabi model seperti ini pun bukan Nabi kami. Jelas kalimatnya? Apakah perlu jelaskan, takwilkan panjang lebar? Tidak perlu. Tuhannya sudah beda, nabinya sudah beda. Masih ada yang mengatakan bahwasanya antara kita kaum muslimin dengan orang Syiah perbedaannya tipis, masalah furu'. Ini masalah ketuhanan, masalah nubuah. Ini adalah masalah uluhiyah ini dan rububiyah. Syiah meyakini bahwa Ar-Rabb ia adalah imam. Maksudnya imam yang ada di antara mereka adalah Tuhan di bumi. Syiah meyakini Ar-Rabb dia adalah imam yang tinggal di bumi. Sebagaimana dalam kitab mereka Mir'atul Anwar wa Miskatul Asrar halaman 9 bahwasanya Ali dan kedustaan atasnya telah berkata, Ana Rabb, katanya, aku adalah penguasa bumi yang kalian tempati. Aku adalah penguasa bumi yang kalian tempati. Dan juga yang lebih parah lagi, Syiah meyakini bahwa dunia dan akhirat tangan imam. Terus bagian Allah yang tersisa apa kira-kira? Bagian Allah yang tersisa apa kira-kira? Dalam kitab Al-Kafi yang dikarang oleh salah satu tokoh besar mereka, Muhammad bin Ya'qub Al-Khulaini, yang lain sekitar tahun 300-an, punya 3 kitab Al-Kafi, Usul Kafi sama Rodatul Kafi. Dalam kitab Al-Kafi,
Dia mengatakan, membuat sebuah judul, bab bahwa bumi semuanya milik imam. Dan menurut perkataan dari Imam Ja'far Shadiq, tidakkah engkau mengetahui bahwa dunia dan akhirat milik imam? Meletakkannya di mana saja dia kehendaki dan memberikannya kepada siapa saja dia kehendaki. Yad'uhu kama yasha' wa yadfa'u ila man yasha'. Ini sama dengan keyakinan kita tentang Allah SWT. Bahwa lillahi mulku samawati wal ard. Milik Allah segala kekuasaan langit dan bumi. Mereka mengatakan bahwa yang namanya al-ard, samawati wal ard biyadil imam. Yad'u kama yasha' wa yadfa'u ila man yasha'. Syiah meyakini bahwa para imam mengetahui perkara-perkara yang gaib. Imam besar mereka Muhammad bin Ya'qub Al-Khulaini dalam kitab yang sama Al-Kafi jilid 1 halaman 258 bab bahwa para imam mengetahui ilmu yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi dari mereka. Al-imam ya'lamu ma kana wa ya'lamu ma yakun, kata mereka. Imam mengetahui apa yang telah terjadi dan mengetahui apa yang akan terjadi. La yakhfa minhu syai'un. Tidak ada suatu pun yang tersembunyi dari mereka. Sementara Allah SWT telah berfirman, la ya'lamu fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib, orang yang di langit atau bumi kecuali Allah SWT. Orang Syiah mengatakan para imam mengetahui perkara yang gaib. Juga dalam kitab Bihar Al-Anwar, Majlis Muhammad Al-Baqir Al-Majlisi. Ini tokoh imam besar mereka juga. Melihatkan dari Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq imam yang ke-6 ya akhwah. Nasabnya Ja'far ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Husain ibnu Ali ibnu Abi Thalib. Julukannya As-Shadiq. Jadi para imam mereka itu semuanya punya julukannya. Bapaknya Muhammad Al-Baqir. Ya. Kemudian setelah itu Ali bin Husain ibnu Ali ibnu Abi Thalib. Kemudian setelah itu Husain. Kemudian setelah itu Hasan. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib. Jadi imam yang ke-6. Sehingga mazhab mereka ini banyak sekali. Mereka menukil dari apa? Dari perkataan Imam Ja'far As-Shadiq. Imam yang ke-6. Sehingga mereka menisbatkan mazhab mereka Syiah dengan apa? Syiah Ja'fariyah. Nisbat kepada imam ini. Sementara imam ini adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu di antara masyayikhnya Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Dan beliau ini tinggal di Madinah. Ini salah satu kerusakan orang Syiah ya. Orang Syiah mengatakan, bagaimana mungkin Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu hidup bersama dengan Nabi SAW 2 tahun, meriwayatkan hadis jauh lebih banyak daripada Abu Bakar, Umar dan para sahabat yang lainnya. Tidak mungkin. Hidup selama 2 tahun meriwayatkan hadis paling banyak dari Nabi SAW. Baik. Kita katakan balik kepada mereka. Imam Ja'far As-Shadiq itu tinggal di mana? Dia tinggal di Madinah. Ya, tinggal di mana ya? Kalian mengatakan bahwasanya riwayat yang paling banyak di kalangan orang Syiah adalah riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq. Sementara perawi-perawi yang meriwayatkan dari Imam Ja'far As-Shadiq semuanya tinggalnya di Kufah. Tidak pernah hidup bersama dengan Imam Ja'far As-Shadiq di Madinah. Semuanya rawi ini datangnya dari mana? Dari Kufah. Sementara Kufah dengan Madinah jarak yang sangat jauh. Bagaimana setelah itu di antara mereka meriwayatkan hadis dari Imam Ja'far 40.000 hadis. 20.000 hadis. Dari mana datangnya ini semuanya? Sementara Abu Hurairah yang hidup bersama dengan Nabi SAW mulazamah dalam keadaan kenyang dan lapar selama 2 tahun lebih. Dan suatu hal yang ma'ruf di kalangan para ulama al-haditsin
bahwa di antara para sahabat saling meriwayatkan satu dengan yang lainnya. Abu Hurairah meriwayatkan dari Aisyah. Aisyah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Dan seterusnya. Bukan suatu hal yang mustahil terjadi di kalangan para sahabat. Tetapi mereka jaraknya ribuan kilo, kemudian setiap kali meriwayatkan Ja'far as-Shadiq, Ja'far as-Shadiq, Ja'far as-Shadiq. Dari mana riwayat ini? Enggak pernah nyambung. Rahimahullah ta'ala. Ini. Beliau mengatakan, demi Allah, wallahi, utina ilm, makana, telah diberikan kepada ilmu orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Salah seorang muridnya berkata, diriku jadi tebusan untuk para imam mengetahui ilmu yang gaib. Maka beliau menjawab, celaka dirimu, wailak. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang ada di sumsum kaum laki-laki dan di rahim kaum wanita. Tapi kalau kemudian halnya seperti ini, yang tersisa bagi Allah SWT apa? Ini juga. Syiah meyakini para imam mengetahui kapan mereka meninggal. Dalam kitab Al-Kafi, jilid 1, 208, karya Al-Khulaini sama Muhammad bin Ya'qub Al-Khulaini, dia meletakkan bab berjudul bahwa para imam mengetahui kapan mereka meninggal dan tidaklah mereka meninggal atas pilihan mereka sendiri. Ya'lamuna mata yamutun wa la yamutuna illa bi ikhtiyarihim. Mereka mengetahui kapan meninggalnya dan tidaklah mereka meninggal kecuali atas pilihan mereka. Baik, ini keyakinan kalian. Kita tanya sama mereka. Imam Husain radhiyallahu taala anhu ketika meninggal di Karbala itu, beliau mengetahui enggak bahwa itu adalah tempat kematiannya? Mengetahui atau tidak? Dan pada waktu beliau meninggal, itu atas pilihannya sendiri atau bukan? Kalau mereka mengatakan iya, bahwa beliau tahu bahwa itu adalah tempat kematiannya. Dan beliau tidak meninggal kecuali atas pilihannya sendiri. Tapi kalau masalah seperti ini, kenapa kalian harus tangisi? Ya toh? Kenapa kalian harus ratapi? Tidak perlu diratapi, karena apa? Imam Husain meninggal atas pilihannya sendiri. Dan beliau tahu bahwa dia akan meninggal di sana. Tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada balas dendam. Selesai, titik. Orang tidak meninggal kecuali atas pilihan sendiri kok. Kenapa harus dipermasalahkan? Kenapa harus diperpanjang sampai kemudian ribuan orang, ratusan orang, jutaan orang jadi korban? Jawab dengan satu kalimat saja. Kalau kemudian mereka mengatakan, enggak, dia tidak mengetahui, soalnya kelas kitab kalian ini batil ini. Enggak usah jadikan sebagai rujukan lagi. Mau lari kemana? Syiah meyakini bahwa Al-Quran sekarang ini telah rubah, ditambah dan keluar dari seharusnya. Ini sudah merupakan keyakinan mereka. Kalau ada orang Syiah mengatakan, oh enggak, itu bukan perkataan kami ini bukan perkataan imam kami. Ini bukan orang Syiah. Nah, kalau ada orang Syiah mengatakan bahwasanya Quran itu sebagaimana yang ada di depan kita ini otentik, tidak ditambah, tidak dikurangi. Kita katakan kamu bukan orang Syiah. Palsu. Nah, karena hakikat orang Syiah itu adalah keyakinan mereka identik dengan apa? Bahwasanya Al-Quran itu sudah tidak otentik, ditambah-tambah, dikurangi. Baik dari si lafadznya atau maknanya. Contohnya dari lafadznya ya. Kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah di awal, Allah SWT berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kalian ragu-ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datanglah surah semisalnya. Mereka mengatakan, enggak, ada satu lafaz yang dihapus oleh para sahabat. Seharusnya ayat ini berbunyi, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fi aliyin fa'tu bisuratin min mithlih. Kalau kalian ragu-ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami tentang Ali, hamba kami saat ini Muhammad SAW, tentang Ali, ini yang dihapus.
Kemudian juga dalam surat Al-Imran Allah SWT berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mereka mengatakan ini dihapus oleh para sahabat. Seharusnya ayat ini berbunyi kuntum khaira a'immatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf ila akhir ayat. Dari si lafadznya, dari si maknanya juga kayak itu. Maknanya ya Masya Allah nggak masuk akal sama sekali. Ya. Seperti contoh firman Allah SWT, innallaha ya'muru bil adl wa ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fahsya wal munkar Abu Bakar dan Umar. Fahsya dan munkar Abu Bakar dan Umar. Ketika Allah SWT berfirman hikayatan an-nabi Nabi Musa, innallaha ya'muru an tadbahu baqarah. Sungguhnya Allah SWT memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah Aisyah. Tabbat zada Abi Lahab wa tab. Tabbat zada celakalah, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Oh yang dimaksud dua tangan adalah Abu Bakar dan Umar. Jadi tidak ada orang Syiah kecuali dia meyakini bahwa saya Al-Quran sudah dirubah-rubah, ditambah dan dikurangi oleh para sahabat. Ya, tapi mana yang kita percaya? Allah SWT atau mereka? Kalau Allah SWT telah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Syiah mengatakan enggak, ditambah-tambah, dikurangi dan seterusnya. Al-Quran sampai ke tangan kita umurnya sudah berapa tahun ya? 1400 tahun lebih ya. 1400 tahun lebih. Adakah titiknya berubah? Dulu bak sekarang jadi tak. Dulu jim jadi kha. Ada enggak kira-kira? Tapi hurufnya diganti ada. Kalimatnya, jumlahnya. Sekarang adakah kitab di dunia ini yang bisa dihafalkan dengan jumlah dan ketebalan? Dihafalkan sebagaimana kaum muslim menghafalkan Al-Quran. Begitu mudahnya, jutaan orang menghafalkan Al-Quran. Anak umur 3 tahun pun sudah ada yang hafal Quran. Ada seorang syekh tua umurnya 85 tahun juga hafal Quran. Di Gaza ya ada seorang syekh umurnya 85 tahun menghafal Al-Quran. Alhamdulillah hafal Quran. Ya. Tidak ada perbedaan di antara kaum muslimin tentang keautentikan Al-Quran. Ijma' kaum muslimin dari awal sampai akhir bahwa Al-Quran yang ada di depan kita ini otentik. Kecuali satu kelompok ini saja, orang Syiah. Sehingga Imam Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullah ta'ala ketika beliau ini tinggal di Andalusia ya, biasa bergaul dengan orang Nasara, diskusi dengan mereka. Banyak orang-orang Nasara, para ulamanya masuk Islam gara-gara beliau ini. Suatu saat beliau ini datang oleh orang Nasara. Kalian menuduh bahwa saya Injil kami telah dirubah-rubah oleh orang Nasara. Ternyata kitab kalian juga sama dirubah-rubah. Kemudian Imam Ibn Hazm berkata, siapa yang mengatakan seperti itu? Haulai Syiah. Kemudian apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala? Haulai laisu bil muslimin hatta na'tabir qaulahum. Dalam kitab beliau Nihalul Mihal. Mereka itu bukan orang Islam sehingga kita bisa menerima pendapat mereka. Bukan orang Islam. Ini ya. Ini keyakinan mereka. Sampai mengetahuilah sungguhnya al-haq yang kita tidak bisa elakkan berdasarkan kabar-kabar yang mutawatir. Ini suatu yang mutawatir. Kalau ada orang Syiah, tokoh di antara mereka mengatakan ini sebagian pendapat dari ulama kami. Tapi yang kami yakini bahwasanya Al-Quran otentik. Ini kita katakan kamu kalah dengan ijma' dari kalangan orang-orang Syiah. Mereka mengatakan mutawatir. Kalaupun mengatakan seperti itu mungkin takyah saja. Ya. Mutawatir.
Ini dan yang lain bahwa Al-Quran yang ada di hadapan kita ini telah diubah sepeninggal Rasulullah SAW. Dan sungguhnya orang yang mendapatkan tugas untuk menyampaikan Al-Quran telah menghapus banyak kata-kata dan ayat Al-Quran. Karena itu mereka meyakini bahwa Abdillah ini, Ja'far Shadiq, Imam Syiah, Al-Quran yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ada 17.000 ayat. Maknanya hanya sepertiga saja Al-Quran yang ada di tangan kita ini. Sepertiga saja. Nanti yang sempurna dibawa oleh apa? Imam Al-Qaim. Imam mereka yang ke-12. Muhammad bin Hasan Al-Askari. Yang tidak pernah lahir dan tidak akan pernah lahir dan datang. Karena hakikat tidak pernah lahir. Nah, karena hakikat tidak pernah lahir. Nah, yang datang nanti tidak lain kecuali Dajjal yang akan mereka ikuti nanti. Datang dari Khurasan. Ya. Syiah meyakini para sahabat sepeninggal Nabi SAW mereka telah murtad kecuali beberapa orang saja. Ini juga keyakinan orang Syiah. Tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Ya, kalau orang Syiah ini berkata mereka terhadap para sahabat luar biasa sekali kotornya. Masya Allah. Kalau ini lihat ini. WC saja. WC itu dibuat seperti ini bentuknya. Beliau Abu Bakar, Aisyah, beliau Utsman, beliau Umar, wa Hafsah. Beliau itu artinya dalam bahasa Farsi itu besar. Ya. Benda itu artinya apa? Hamba. Ya. Jungkar khawar artinya merugi. Hamba yang merugi. Beliau Muawiyah, Ummul Hakam, Khushhur, laknat bat. Selama-lamanya laknat kepada mereka. Sehingga salah satu di antara doa mereka pagi dan petang, doa mereka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la'an sonama Quraisy wa jibtaihima wa taqutaihima wa ibnataihima. Itu selalu diucapkan setiap pagi dan petang. Ya Allah, Allah curahkan salat kepada Nabi SAW dan kepada keluarganya. Dan laknatilah dua berhala Quraisy, yaitu siapa? Abu Bakar dan Umar. Dan kedua setan mereka. Dan kedua sembahan mereka. Dan kedua anak perempuan mereka. Ini orang Farsi ya, seperti ini. Bagaimana orang Indonesia? Wala, Masya Allah orang Indonesia. A'udzubillah. Water. Mulut busuk mereka itu. Ini lihat nih. Ihtifalat majus inda qabri Abu Lu'lu al-Majus qatil Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Mereka mengadakan perayaan di kuburannya Abu Lu'lu al-Majusi. Sementara kita ketahui Abu Lu'lu al-Majusi itu bunuh diri ya. Setelah membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian membunuh sahabat yang lain yang dari sekitar Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu apa? Ketika ditangkap oleh para sahabat yang lain dia bunuh diri. Matinya di mana? Di Madinah. Kok kemudian tiba-tiba sekarang ada di Mashhad, salah satu kota di Iran, kuburannya di sana diagung-agungkan. Dan pada waktu meninggalnya Umar jadikan sebagai Idul Adha, hari yang paling agung. Ini kuburannya ini. Wa yadan billah. Sampai sandal pun dibuat kayak gini. Ini juga kotor sekali ini bahasanya orang Syiah. Ini sampai orang kayak gini pun lihat nih. Lihat tulisannya apa ini ikhwah? Aisyah finnar. Ini tulisan ini kayak gini. Jadi saking bencinya mereka dengan
Namanya para sahabat, luar biasa sekali. Iya. Ini perkataan salah satu imam mereka, imam yang ke-6 Abu Ja'far alaihissalam. Ia berkata, sungguhnya para manusia telah murtad sudah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna nas qad irtaddu ba'da wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ila thalathan, kecuali yang 3 orang saja. Siapa? Al-Miqdad bin Aswad, Abu Dzar dan Salman Al-Farisi. Al-Mazri dalam kitabnya Haqqul Yakin, Muhammad Al-Baqir Al-Mazrisi menyebutkan bahwasanya Buddha Ali bin Husain berkata kepadanya, Zainal Abidin, yang biasa disebut dengan Ali bin Husain. Imam yang ke-3, imam yang ke-4 ini. Saya memiliki hak pelayan yang wajib atas dirimu, maka beritahukan kepadaku tentang Abu Bakar dan Umar. Lalu ia menjawab, mereka berdua adalah orang kafir dan orang yang mencintai mereka juga orang yang kafir. Apa yang tersisa dari kita sekarang? Kalau keyakinan mereka seperti itu. Terhadap khiyar atau khalqih. Makhluk Allah yang paling utama. Seperti para sahabat. Kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk menuahkan rahmat dan ampunan kepada orang-orang yang telah mendahului keimanannya daripada kita. Mereka malah melaknatinya. Walladzina ja'u ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang yang datang sudah mengatakan, ya Rabb, ampunilah kami dan ampunilah dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului keimanannya daripada kami. Dan janganlah engkau rasa dengki, jadikan rasa kedengki terhadap mereka dalam hati kami. Ini sudah melaknati permusuhan, tidak pernah habis terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ada keyakinan Syiah terhadap para istri Nabi. Ada Bunda Aisyah dan para istri Rasulullah lainnya, mereka yakini sebagai akhirah. Na'udzubillah. Sebagaimana terdapat dalam kitab mereka Ikhtiar Ma'rifatul Rijal At-Tusi, ini juga salah satu imam mereka, dengan menukil secara dusta perkataan sahabat Abdullah bin Abbas terhadap Aisyah. Kamu tidak lain ma'anti illa ihdah al-baghayat allati tarakana Rasulullah SAW. Kamu tidak lain adalah kecuali salah seorang pelacur dari 9 pelacur yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ya akhwah. Sementara Allah SWT telah berfirman, An-Nabi awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama bagi orang yang beriman dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Dan istri-istri adalah ibunda mereka. Orang Syiah mengatakan ibunda kita dengan cara yang sangat keji seperti ini. Kalau di antara kita ada orang menuduh ibunya sebagai seorang pelacur, kira-kira apa yang dia lakukan? Kalau ada seorang menuduh ibu kita sebagai pelacur, kira-kira itu bagi kita lebih berat kalau kita sendiri dituduh sebagai pelacur. Karena ini berkaitan dengan masalah kehormatan diri kita dan kehormatan keluarga kita. Ini lebih aula lagi bagi kita. Tidak hanya sekedar ibunda saja, bahkan mereka adalah istri Nabi. Kehormatan mereka adalah kehormatan Nabi. Sehingga apa yang tersisa dari kita? Sudah Qur'annya sudah dikatakan seperti itu. Kemudian para sahabat yang terbaik dikatakan seperti itu. Istri Nabi SAW dikatakan dengan cara yang keji seperti itu. Apa yang tersisa bagi kita? Masih ada kata-kata bahwa kita bertoleransi dan duduk bersama dengan orang Syiah. Masih ada perkataan di antara mereka
takrib, mendekatkan antara Sunni dengan Syiah. Masih ada di antara mereka yang mengatakan bahwa perbedaan antara Sunni dengan Syiah itu tipis. Sementara hari-hari mereka mencela sahabat terbaik, mereka mencela kehormatan istri Nabi, secara otomatis menyerang kehormatan Nabi SAW. Jangan kemudian mengatakan di antara mereka, janganlah kemudian melemparkan ghabar, debu di atas wajah kita sendiri. Maksudnya apa? Janganlah buka aib saudaranya. Kita katakan, siapa yang mengatakan bahwa mereka saudara kita? Mereka adalah musuh kita. Bukan saudara kita. Kalau kita berbicara tentang kelompok-kelompok yang lain, kita katakan mereka bagian dari kaum muslimin. Tapi untuk satu ini musuh Islam. Musuh kaum muslimin, musuh kemanusiaan. Ya, kalau saya tampakkan bagaimana makar mereka, bagaimana taktik mereka menguasai negara kaum muslimin. Punya rentang waktu 50 tahun, 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, 10 tahun ketiga, 10 tahun keempat, 10 tahun kelima. Bagaimana mereka menguasai pos-pos pemerintah, pos kemudian militer, ekonomi. Nah, kalau sebentar lagi kita akan mengingati apa? Negara kita akan mengingati apa? Kekejaman G30S PKI itu. Berapa banyak di antara para jenderal yang meninggal? Ditanamkan kepada bangsa kita ini bahwa PKI adalah kelompok yang kejam. Syiah berlipat kalinya daripada PKI. Kekejamannya luar biasa. Nah, karena didasari atas keyakinan. Didasari atas keyakinan. Sehingga kalau kemudian menyerang, membunuh, menyiksa orang-orang Sunni karena keyakinan mereka. Ini lihat nih. Menuduh istri Nabi dengan kalimat yang sangat keji seperti ini. Berkata Muhammad Al-Ayashi dalam tafsirnya, jilid 32. Tafsir surat Al-Imran dari Abdul Somad bin Bashar, dari Abu Abdillah. Tahukah kalian Nabi itu meninggal atau dibunuh? Sungguhnya Allah telah berfirman, afa imma ta'qudiran qalabtum ala aqabikum? Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu balik ke belakang itu murtad? Sesungguhnya Nabi SAW telah diracuni sebelum wafatnya dan mereka berdualah yang meracuninya, yaitu siapa? Aisyah dan Hafsah. Sesungguhnya dua perempuan tersebut dan bapak mereka adalah sejahat ciptaan Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita bukan hendak membuat permusuhan atau menampakkan permusuhan, tapi kita berbicara tentang realita dan hakikat mereka. Supaya kita waspada dan menjaga diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, bangsa kita dari kelompok penjahat seperti ini. Menuduh Aisyah radhiyallahu taala Hafsah sebagai pembunuh Nabi, meracuninya. Dan bapak mereka berdua. Ini juga menuduh Aisyah berzina. La haula wala quwwata. Dengan sahabat yang lainnya. Tidak tahan rasanya. Ini juga taqiyah, ini senjata yang digunakan orang Syiah ketika berhadapan dengan ahlu sunnah. Taqiyah ini. Yaitu berbohong dengan cara menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa ya? Dengan yang sebenarnya untuk mengelabui kaum muslimin. At-taqiyah ialah kebiasaanku dan kebiasaan bapak-bapakku dan tidak beriman orang yang tidak bertaqiyah. La imana liman la taqiyata lah. Dan taqiyah ini merupakan apa? Prosentasenya 9/10. 9/10. Agama Syiah itu adalah didasari atas taqiyah alias dusta.
La imana liman la taqata lahu. Ini salah satu muhaddis mereka, Muhammad bin Ali bin Ali Hasan bin Bab Al-Qumi. Bertakiyah wajib hukumnya, barang siapa meninggalkannya, maka ia bagikan orang yang meninggalkan sholat. Bertakiyah wajib hukumnya dan tidak boleh dihapuskan hingga datang sang murka keadilan, yaitu Imam Mahdi atau Imam Qaim billah. Dan barang siapa yang meninggalkannya, meninggalkan takiyah sebelum ia datang, maka ia telah keluar dari agama Allah Ta'ala dan dari agama Al-Imamiyah, serta mentang Allah, Rasulnya dan para imam. Dusta jadikan sebagai agama. Oleh sebab itu Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, la tukallimuhum wa la tarudduhum fa innahum yakdibun. Jangan berbicara dengan mereka, jangan membantah mereka, karena mereka itu berdusta. Berdustanya, kalau kemaksiatan mungkin banyak di antara kita mungkin ada yang berdusta. Maksiat termasuk dosa besar. Tetapi ini dusta didasari atas nama agama. Ini mut'ah, ini musibah paling sekarang yang besar di kalangan kaum muslimin. Kalau saya berbicara tentang masalah nikah mut'ah, ya, saya sebagai seorang ustadz, satu lagi orang Syiah, ada ustadznya kalangan Syiah, berbicara masalah mut'ah, zina haram dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian di sana orang Syiah ini mengatakan bahwasanya salah satu bagian dari Islam adalah nikah mut'ah. Bagi para pemuda apabila mengalami kesulitan dalam masalah pernikahan, biayanya besar, gitu. Kemudian maharnya juga besar, maka ada jalan keluarnya, yaitu dengan nikah mut'ah. Datang seorang perempuan, kemudian berbicara dengan mereka, dengan wanita ini sudah dalam hitungan jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari, 1 pekan, 2 pekan, sudah bayar upahnya. Selesai, nggak ada tanggung jawab, tidak ada tanggung jawab masalah warisan, tidak ada tanggung jawab masalah apa anak dan seterusnya, selesai. Mau berapapun banyaknya, mau 1000 wanita juga nggak ada masalah. Kira-kira yang didengar itu siapa? Yang dengar siapa kira-kira? Atas dasar agama lagi, kasih pahala lagi. Barang siapa yang nikah 1 kali mut'ah, pahalanya sama dengan Husain, 2 kali sama dengan Hasan, 3 kali sama dengan Ali, 4 kali sama dengan Nabi. Masya Allah. Bahkan anak yang dihasilkan dari nikah mut'ah itu lebih utama dibandingkan anak yang dihasilkan dari nikah yang sah. Ini lihat nih. Mut'ah itu adalah agamaku dan agama bapak-bapakku yang mengamalkannya. Mengamalkan agama kami dan yang mengingkari agama kami. Bahkan ia memeluk agama selain agama kami. Yang mengingkari nikah mut'ah. Dan anak dari mut'ah lebih utama daripada anak istri yang langgeng. Dan yang mengingkari mut'ah adalah kafir murtad. Jadi tidak ada yang namanya selingkuh dalam istilah orang Syiah. Ya, selingkuh enggak ada. Ini salah satu tokoh Syiah Muhsin al-Usfur. Dia mengatakan, ya juzul mutasawwijah. Diperbolehkan bagi seorang wanita yang sudah menikah antatamattaa min ghairi idzin zaujiha, untuk nikah mut'ah tanpa izin suaminya. Fi hal kana bi idzin zaujiha fa anna nisbatal ajr aqal. Padahal pada kondisi dia minta izin kepada suaminya, maka pahalanya berkurang. Syaratnya apa? Wujubun niyah annahu khalisan liwajhillah, katanya. Syaratnya apa? Niatnya ikhlas, mengharap wajah Allah. Orang Syiah semuanya dayus. Lihat ini, membuka pintu apa? Perselingkuhan selebar-lebarnya. Nah, siapapun kalau hendak nikah dengan wanita, itu tidak perlu bertanya apakah sudah menikah atau belum.
Tidak perlu bertanya. Dan wanita juga tidak perlu memberitahu bahwa dia sudah menikah atau belum. Ini fatwanya seperti ini. Kalau beritahu minta izin kepada suaminya, pahalanya berkurang. Apa makna perselingkuhan dalam kamusnya orang Syiah? Perzinahan ada nggak kira-kira? Nggak ada. Dan akal ujrah katanya yang paling sedikit bayarannya itu satu hentah. Satu genggam hentah, udah cukup. Masya Allah para pelacur ada yang mau gitu apa ya kira-kira? Nggak ada ya. Para pelacur lebih mahal daripada wanita sih. Mana ada orang pelacur dikasih mau melacurkan bayarannya? Nggak ada yang mau. Orang Syiah cukup satu genggam gandum, berbuat apa saja. Menakat Syiah ini ya. Yang kalau mereka mengatakan man tamatta bi imra'atin mu'minatin, Masya Allah, barang siapa menikah muta dengan seorang wanita mukminah, fa ka'anna mazara Ka'bah 70 marrah. Seakan-akan ziarah Ka'bah 70 kali. Wa man lam yatamatta fa huwa kafir. Barang siapa yang tidak pernah mut'ah maka dia kafir. Wal mut'ah hiya iqab ittifaqu rajuli wal mar'ati ala zawaj sa'ah atau sa'atan muqabil ajr. Wa huwa ainu zina. Mut'ah itu apa? Kesepakatan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menikah sesaat, 1 jam atau 2 jam. Balasannya apa? Ujrah, upah. Wa huwa ainu zina. Kemudian wa yubihuna tamatu abitifla as-saghirah. Mereka menghalalkan untuk melakukan mut'ah dengan apa? Dengan anak perempuan kecil. Bal yubihu shaykhuhum wal Khomeini tamatu bi radi'ah. Bahkan imam mereka Khomeini membolehkan apa? Mut'ah dengan apa? Anak yang masih menyusui. Bainama yuharrimu ulama'uhum al-mut'ata ala banatihim. Sementara para ulama mereka mengharamkan mut'ah atas apa? Anak perempuan mereka. Gak boleh. Mereka nikah mut'ah dengan siapa saja para ulamanya, tapi tidak boleh seorang pun memut'ahi anak perempuannya. Yaqulu syaikhuhum al-Khu'i indama talaba minhu syabun tamattu bi ibnatayhi. Salah seorang syekh mereka, Imam Khu'i, ketika ada seorang pemuda minta nikah mut'ah dengan anak perempuannya, maka dia menjawab, ana sayyidun wa hadha haramun ala sadati halalun inda awam Syiah katanya. Aku adalah sayyid, maksudnya keturunan Nabi. Wa hadha haram ala sadah. Mut'ah itu haram bagi keluarga atau keturunan Nabi. Halalun inda awam Syiah. Halal bagi orang awam dari kalangan Syiah. Ini agama apa kayak gini? Kalau pahalanya seperti itu, barang siapa yang nikah mut'ah 1 kali pahalanya sama dengan Husain, 2 kali sama dengan Hasan, 3 kali sama dengan Ali, 4 kali sama dengan Nabi SAW. Kenapa diharamkan bagi sebagian dan dihalalkan bagi sebagian yang lainnya? Bagi ulama mereka, yang dari keturunan Al-Bait, kata mereka, itu haram. Tapi bagi orang awam, tafadhol. Ini jihad mut'ah. Sekarang tuduhan kepada para mujahidin, ada jihad nikah ya. Orang-orang menuduh itu jihad seks katanya ya. Jadi wanita-wanita datang dari Tunisia dibawa ke Suriah. Kemudian setelah itu sebagai pemuas syahwatnya mujahidin, wanita-wanita ini. Ya. Kemudian setelah itu balik ke negara dalam keadaan hamil. Ini dituduhkan semuanya kepada mujahidin. Ini tuduhan orang Syiah ini. Ya, yang disebut dengan jihad seks. Orang Syiah sendiri berfatwa, ulamanya berfatwa seperti itu. Lihat ini, sama Muhsin al-Usfur ini. Mengatakan ya juzu syar'an da'mul junudi bi nikahil mut'ah. Diperbolehkan secara syar'i
bantuan kepada pasukan Syiah. Fi nikahil mu'tah, dengan nikah mut'ah. Mimma yu'azzaz al-muqawamah, yang ini sebagai penguat perlawanan. Nah, muqawamah, perlawanan ladai junudina, bagi pasukan kami. Sawa angkat mar'atu mutazawwijatan aula, baik wanita tersebut sudah menikah atau belum. Fatamatu wa ma'al junud jihadun walah manzilatun rafi'atun bil jannah. Maka mut'ahnya dia dengan pasukan pejuang Syiah adalah jihad mut'ah. Walah manzilatun rafi'atun, baginya kedudukan yang sangat tinggi di surga. Ini hakikatnya jihad mut'ah dari kalangan orang-orang Syiah, dilemparkan kepada kaum muslimin yang ada di Suriah. Mereka membolehkan, dan fatwanya, katanya ini fatwanya Syekh Muhammad Al-Arifi. Hakikatnya semuanya dusta. Nah, dibantah habis-habisan oleh Syekh Muhammad Al-Arifi. Ini semuanya adalah kedustaan atas saya. Coba lihat, dicek Twitter saya, di FB saya, di mokek beliau, di website beliau. Enggak ada sama sekali. Tetapi orang-orang membuat dan berbuat dusta atas nama Syekh Muhammad Al-Arifi. Karena Syekh Muhammad Al-Arifi termasuk di antara para ulama yang kencang dalam mendukung jihad kaum muslimin di Suriah dan menolong mereka. Akhirnya berbagai macam tuduhan. Katanya Syekh Muhammad Al-Arifi membolehkan untuk memperkosa wanita Suriah yang umurnya di atas 14 tahun. Ini dari mana ini? Juga diperbolehkan bagi mujahidin karena tidak ada, mereka jauh dari wanita, jauh dari istri, boleh main antara laki-laki dengan laki-laki, alias liwat alias homo. Ini jihadnya orang Syiah. Maling teriak maling. Ini wa iyadan billah. Nah, sekarang keyakinan Syiah tentang Ahlus Sunnah. Ya, keyakinan Syiah tentang Ahlus Sunnah. Definisi Ahlus Sunnah menurut orang-orang Syiah adalah apa? Identik dengan an-nawasib. Mufradnya nasib. Kalau menurut Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang mengalahkan serta melaknati Ali dan keluarganya. Nawasib. Atau orang yang menegakkan permusuhan kepada Ali dan seluruh keluarganya. Sedangkan definisi versi orang-orang Syiah, an-nawasib adalah Ahlus Sunnah yang mencintai Abu Bakar, Umar dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Husain al-Usfur ad-Darras al-Bahrain dalam kitabnya Al-Mahasin an-Nafsaniyah fi Ajwibati al-Masail al-Khurasaniyah halaman 147, dia berkata, berita-berita yang bersumber dari para imam ahli salam menjelaskan bahwa yang dimaksud an-nasib adalah yang biasa dipanggil dengan julukan Sunni. Dia juga berkata tidak perlu lagi dipermasalahkan bahwa yang dimaksud dengan nasibah adalah Ahlus Sunnah. Jadi kadang-kadang ulama Syiah itu menyembunyikan dan tidak menampakkan permusuhannya kepada Ahlus Sunnah, Sunni, tetapi mengatakan nawasibi atau nasibi. Tetapi yang dimaksud itu adalah siapa? Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah adalah najis kafir dan lebih jahat dibandingkan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Ini keyakinan mereka. Berkata Ni'matullah Al-Jazair dalam kitabnya Al-Anwar Nu'maniyah, ma'ruf, kitab masyhur. Tidak ada ulama Syiah kecuali punya kitab ini ya. Ada pun orang nasibi, kondisi dan hukumnya, dan hukum yang berkaitan dengan mereka bisa dijelaskan dalam dua hal. Yang pertama, siapakah yang dimaksud dengan nasibi, yaitu Ahlus Sunnah atau Sunni. Yang diceritakan dalam berbagai riwayat mereka itu lebih jahat dari orang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Yang juga mereka adalah kafir dan najis menurut ijma' para ulama imamnya. Lebih jahat dibandingkan orang Majusi, orang Yahudi dan Nasrani. Dan apa? Mereka itu kafir dan najis. Masih ada yang mengatakan bahwasanya mereka saudara kita? Masih ada yang mengatakan bahwa mereka bagian dari kaum muslimin? Masih ada yang mengatakan bahwasanya kalau kita berbicara tentang orang Syiah, itu sama dengan melemparkan debu ke muka sendiri?
Sementara mereka punya keyakinan terhadap diri kita dan kaum muslimin yang lain seperti ini. Harta dan darah Ahlus Sunnah halal keyakinan Syiah. Apalagi yang tersisa? Sudah najis, kafir, lebih jahat dibandingin Yahudi, Nasara, hartanya dan darahnya juga halal. Nah, ini berkata Yusuf Al-Bahrain dalam kitab Al-Hada'iq An-Nadhirah fi Ahkam Al-Itrah At-Tahirah, jilid 12 halaman 323. Sesungguhnya anggapan bahwa an-nasib itu muslim dan juga anggapan bahwa agama Islam tidak membolehkan untuk mengambil harta mereka, ini semuanya tidak sesuai dengan ajaran kelompok yang benar, yaitu kelompok Syiah. Mulai dari dahulu sampai sekarang, yang mana mereka itu mengatakan bahwa an-nasib alias sunni, ahlu sunnah, itu kafir dan najis serta boleh diambil hartanya, bahkan dibenarkan untuk dibunuh. Khomeini menghalalkan darah ahlu sunnah dan kehormatan wanitanya dan berniat menghancurkan Mekah dan Madinah. Dibuka aja sekalian, biar semuanya orang tahu hakikat agama Syiah dan imam mereka itu. Khomeini telah berkata kepada Husain al-Musawi, pemimpin Syiah di Lebanon, dalam sebuah majelis bersama dengan Imam Khomeini, beliau berkata kepadaku, Said Husain, sekarang telah datang waktunya untuk merealisasikan wasiat-wasiat para imam salawatullah alaihim. Kita akan tumpahkan darah nawasibi kaum muslimin Ahlus Sunnah. Kita akan bunuh anak mereka dan biarkan hidup istri-istri mereka, dan kami tidak membiarkan satupun di antara mereka luput dari sisaan harta-harta mereka murni milik si Ahlul Bait. Dan kita akan menghapuskan Mekah dan Madinah dari muka bumi karena keduanya telah menjadi pusat Wahabiyin. Dan Karbala akan menjadi bumi Allah penuh berkah dan suci, dan juga akan menjadi kiblat sholatnya kaum muslimin. Kita akan merealisasikan mimpi para imam alaihissalam, dan negeri kami ini yang telah kami berjihad bertahun-tahun, tujuannya tidak lain adalah menegakkan maksud yang disebutkan di atas, hanya tinggal melaksanakannya. Ini dia di bawah ini. Muhsin Al-Usfur, tokoh Syiah Al-Bahrain ini dia. Kalau tidak di follow, dia diklik ini ya. Kalau Bakir Salamullah alaihi, Muhammad Al-Bakir, imam yang kelima dari A'immatu Ahlul Bait. Dan ini kedustaan atas beliau ya, tidak mungkin ini. Ini seorang imam yang wara', yang alim. Ta'adibu sunni yadhabu lil jannah. Menyiksa seorang sunni itu membawa ke surga. Wa qatluhu tadhabu li a'la darajatil jannah duna hisabin. Membunuhnya membawa ke a'la darajatil jannah, derajat yang paling tinggi di surga. Duna hisabin, tanpa hisab. Ini fatwa mereka dan dari lisan mereka. Nanti ada videonya juga. Dan mungkin ini tulisan, ada videonya. Ancaman salah satu tokoh Syiah Indonesia ya. Apakah harus memindahkan konflik sunnah Syiah dari Irak ke Indonesia? Maksudnya apa? Kaum muslimin di Irak dibantai oleh orang Syiah ya. Yang dulu mayoritas sekarang jadi minoritas. Mereka dibunuh hanya gara-gara Hawiyah. Yang dimaksud Hawiyah gara-gara namanya saja. Umar, Utsman, Abu Bakar, Aisyah, Hafsah. Dibunuh hanya gara-gara nama saja. Ya. Ini perkataan dia ini. Ketua Dewan Syura Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia Ijabi, Jalaluddin Rahmat, di acara Milad ke-63 Kang Jalal. Nah, Adilas Berjalan Syiah Kang Jalal. Dulu kalau dituduh Syiah, orang ini lari ke sana kemari. Sekarang sendiri dia mengatakan bahwa saya adalah orang Syiah. Dan orang Syiah di Indonesia terang-terangannya. Tidak perlu takyah lagi.
Kita sekarang sudah kuat. Enggak perlu takiyah lagi. Mengatakan pada hakikatnya dalam ajaran Syiah dibenarkan melakukan balas dendam jika terlebih dulu diperangi dan dizalimi. Bahkan menurutnya kaum Syiah pemberani dan merasa bangga jika bisa mengalirkan darah bersama Imam Husain. Saya kira kelompok Syiah tidak sebagus dalam tanda kutip kelompok Ahmadiyah. Maksudnya tidak sebagus karena orang Ahmadiyah kan ngalah terus katanya. Kita adalah sebuah kelompok keagamaan yang mendunia. Jadi berbeda dengan kelompok Ahmadiyah yang menyambut pukulan yang mematikan dengan senyuman katanya. Nah, pukul pipi kanan berikan pipi kiri, begitu ya maksudnya. Kami bukan seperti itu. Orang-orang Syiah pada satu saat tidak akan membiarkan tindakan kekerasan itu terus-menerus terjadi. Karena buat mereka mengorbankan darah dan mengalirkannya bersama darah Imam Husain adalah satu mimpi yang diinginkan oleh orang-orang Syiah. Saya tidak bermaksud mengancam, tapi apakah kita harus memindahkan konflik sunnah Syiah dari Irak ke Indonesia? Semuanya berpulang pada pemerintah ucapnya. Ini Syiah Indonesia. Ada perkataan Menteri Agama Syiah itu bukan Islam. Ya, untuk di Indonesia masih pukul-pukul dada, pukul-pukul kepala ya. Nanti suatu saat akan seperti ini. Ini kalau kira-kira ada orang pengen masuk Islam melihat seperti ini, kira-kira mau masuk Islam enggak ya? Melihat perlakuan mereka seperti ini. Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Anak Nasara ini merasakan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر. Ini turun perkara bala ini katanya ini. Tidak sah sholat tanpa ini ya. Rasulullah ini sering disebutkan Jibril untuk menyebutkan Imam Ali berkaitan dengan kepemimpinan Imam Ali, kebesaran Imam Ali. Rasulullah telah
Zainal Abidin ini. Yayasan yang di Bandung, Tasikmalaya dan seterusnya banyak sekali ini. Ya. Tapi ikhwah, di antara keyakinan mereka orang Syiah ini terhadap a'immahnya, kalau dalam Islam taharah adalah sesuatu yang wajib ya. Sampai dalam Al-Quran Allah SWT berfirman innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah SWT mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang yang bersuci. Tapi bagi orang Syiah itu malah menjadi sebab masuk ke surga. Ya. Apa? Lihat ini. Ya. Yang keyakinan orang Rafidah fi aimatihim tentang aimat para imam mereka. Bul a'immah wa ghaitum sabab dukhul jannah. Air kencing para imam dan kotorannya itu merupakan sebab masuk ke dalam surga. Laisa fi bul a'immah wa ghaituhum istikhbas. Tidaklah pada air kencing dan kotoran imam itu suatu yang buruk, suatu yang kotor, suatu yang najis. Balhuma kal miskil atfar, bahkan keduanya seperti apa? Misik yang sangat harum baunya. Bal man syariba baulahum wa gha'itahum wa damahum yuharrimullah alaihi nara wa staujabat dukhul jannah. Bahkan orang yang minum air kencing imam dan kotorannya, darahnya, Allah haramkan baginya masuk ke dalam neraka. Dan Allah akan masukkan ke dalam surga. Anwar wilayah liatillah al-akhwat. Ya. Dan mereka buktikan itu enggak hanya sekedar. Nah. Jadi ceritanya begini. Ini sebentar ya. Jadi di Husainiyat itu tempat beribadah orang-orang Syiah. Ada WC khusus bagi para imam. Ulama mereka. Mereka kumpulkan air kencingnya, kotorannya selama 1 tahun. Setelah itu apa? Dicampur dengan misk. Kemudian setelah itu dijadikan bagi mereka sebagai apa namanya? Dioleskan seluruh tubuhnya, mereka berguling-guling di atasnya. Di atas kotoran tadi itu. Dan itu merupakan sebab masuk ke dalam surga. Allah haramkan bagi mereka neraka. Ini jadi para pemimpin mereka ini. Ini kencingnya di tempat khusus. Buang kotornya di tempat khusus. Nah, seperti itu. Lihat nih. Ini babi sama ini mati kecawatan orang Syiah. La farqa baina Syiah Rafid wal Khanazir fi ishqihim liqadur. Tidak ada bedanya antara Syiah dengan Syiah Rafidah dengan babi. Dalam masalah apa? Kesenangan mereka dengan kotoran. Bersama orang Rafidah dengan babi, yang pertama sama-sama senang kotoran. Kemudian yang kedua sama-sama enggak punya rasa cemburu. Iya tuh babi betina itu dikumpuli oleh babi jantan siapa saja. Nah, demikian juga apa? Orang-orang Syiah. Istrinya dimutai oleh laki-laki yang mana saja enggak ada masalah. Sama-sama enggak punya rasa cemburu. Sama dengan babi. Lihat nih. Mukanya dikatakan ini sampai astaghfirullah. Masuk akal enggak kira-kira? Agama siapa? Sampai ulamanya pun senang, demen juga. Subhanallah. Kasihan. Ini enggak, sampai saya enggak tahu orang Syiah itu apa agama mereka ini.
transgender ini ya. Dibenarkan dalam agama Syiah merubah kelamin itu ya. Ini agama apa kayak gini? Jadi kalau menurut orang Syiah, apabila seorang laki sama perempuan menikah, maka malam pertama itu milik siapa? Imam mereka. Ini lihat nih. Al-Aris ini. Aris mempelai laki-laki, mempelai perempuannya sama imamnya. Lihat ini. Agama apa? Ya Allah ya Rabb. Ini. Penyembah kuburan orang Syiah. Lihat nih. Gambarnya. Semuanya menyembah kuburan. Dari awal. Ya Allah ya Rabbi. Ini kuburannya orang Syiah seperti ini. Pameran foto. Pameran foto. Foto semuanya orang meninggal pajang di sini. Ini, wanitanya pun menyembah kuburan. Subhanallah. Ini antara orang Yahudi dan orang Syiah. Ini orang Yahudi menangis di tembok ratapan ini ya. Orang Syiah juga seperti itu yang mereka lakukan. Ini kuburan Khomeini ya. La khaula wala. Ini presiden dengan orang Yahudi kayak gini nih. Ini ya, Jewish Encyclopedia ini. Encyclopedia punya orang Yahudi ya. Abdullah bin Sabah. Di bawahnya, the father of the sects. Sektarian. Bapaknya orang-orang kelompok Syiah. Ini orang Yahudi mengatakan seperti itu. Ulama Syiah dengan ulamanya orang Yahudi ini. Ini hasbunallah. Ini di Irak ini. Orang Amerika mati, kemudian mereka doakan. Tentara Amerika mati. Ini. Syaraf mudzakaratihi yukirru bi anna Syiah laisu ada al-Israel. Syarul ini jagal ini ya, jagal ini ya, Perdana Menteri Israel ya. Dalam mudzakarahnya, dalam tulisan kenangan beliau, dia yukiru mengatakan bahwa Syiah itu bukan musuh bagi Israel. Ya. Ini dalam tulisannya ini. Ama di sini saya juga dengan orang Yahudi. Sama. Lihat di The Times. Israel saya Asad mustahil. Saya mengatakan bahwa Asad itu harus tetap berada di tempatnya ya. Tetap jadi presiden. Tetap jadi presiden. Dan harus. Menunjukkan bahwasanya Israel dengan Asad apa? Teman. Dukungan Israel atas Asad. In the end, we are all brothers. I'm Iranian, I'm Israeli. Ya ikhwah, inilah hakikat agama Syiah ya. Ya, ini juga aimah sikap mereka ini. Aduh, agama mereka ini agama apa? Masya Allah. Ya Ali. Laula Rabbi la abadtuka ya Ali katanya. Kalau bukan Rabbku, kalau tidak ada Rabbku tentu aku akan menyembahmu wahai Ali. Tato ini.
Ya Mahdi adrikni. Wahai Mahdi adrikni. Maksudnya tolonglah aku. Ini jawaz safar ila jannah. Paspor menuju surga. Paspor to paradis katanya. Jadi ini terjadi di Suriah ya. Dulu pada waktu perang Irak dan Iran, itu Khomeini itu memberikan kepada pasukannya, antaranya, itu kunci dikalungkan di lehernya. Jadi kalau mati nanti dengan kunci itu mereka akan buka surga. Sekarang di Suriah, ini pasukannya dikasih ini. La ilaha illallah, kemudian jawab safar ilah jannah katanya. Ini kuburannya Khomeini, saya katakan penuh dengan duit, ini duit semua ini. Ya nih, duit semua ini. Kuburannya Khomeini, lihat nih. Sampai subhanallah, ini kitabnya orang Syiah juga ini. Dari Abu Abdillah ia berkata, lalu diperlihatkan api neraka pada mereka, lalu berkata, masuklah kalian, Abu Abdillah ini, Imam Ja'far As-Shadiq, masuklah kalian ke neraka dengan izinku. Orang pertama yang masuk neraka adalah Muhammad SAW. Kemudian diikuti oleh para ulul azmi. Para ulul azmi masuk neraka juga. Para pewaris dan pengikutnya. Lalu dia berkata pada manusia golongan kiri, ashab shimal, masuklah ke neraka dengan izin saya. Mereka menjawab, Tuhan, apakah kau ciptakan kami untuk dibakar? Ia berkata kepada ashabul yamin, keluarlah kalian dari neraka atas izinku. Api neraka tidak sedikit pun melukai mereka. Atas izinku siapa? Izinnya Abu Ja'far ini ya, imam mereka yang ke-6 ini. Nabi SAW yang pertama kali masuk neraka adalah siapa? Muhammad SAW. Ini juga ini. Hulu mereka ini. Kata mereka. Hatta anna Allah ta'ala yazulul Husainah. Wa yusafihahu. Wa yakutum ma'ahu ala saririn. Hingga Allah SWT menziarahi Husain. Menyalaminya. Dan duduk di atas dipan bersamanya. Ini dalam bukunya ini. Hatta Allah Ta'ala yazulu Husain wa yusafihahu wa yaqudu ma'ahu ala sarir. Hingga bahwasanya Allah SWT menziarahi Husain, kemudian menyalaminya, kemudian duduk bersamanya di atas dipan. Ya mufaddal hatihi wallahi rafa'ah ardillahi safawqaha syai'un wa la dunaha syai'un wa la wara'aha talib. Ya mufaddal, itu orang yang, wahai orang yang diberi keutamaan. Wallahi katanya, ini kedudukan yang tidak ada suatu pun yang melebihinya, katanya. Berarti maknanya apa? Anbiya lebih rendah dibandingkan kedudukan Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Ini gambarnya Bahlul sembah subhanallah. Ini Sahifah Iraniyah Khomeini yatawasal ma'al al-Mahdi al-Muntadhar ibr Mubail katanya. Ini koran Iran katanya. Khomeini, ini penggantinya bukan Khomeini, Khomeini. Penggantinya Imam Khomeini. Yatawasal ma'al Mahdi. Berkomunikasi dengan Mahdi al-Muntadhar ibr Mubail lewat apa? HP katanya. Lewat HP katanya. Subhanallah. HP-nya mereknya apa? Kalau bisa dihubungi dari sini nomornya berapa? Ini mati ketawa cawanya orang Syiah ini. Ini. Min ana ya'ti Rafid bituqusih. Ini Isa ini katanya. Ini surah apa? Husain. Sama. Ini juga Syuyuk fi Masjid Rafidah. Ini lilin di masjid-masjidnya Rafidah. Lilin di gereja. Ini gambarnya Isa alaihissalam katanya. Dan Hawariyun ini.
Ini apa? Juga Syiah. Ini imam mereka yang 12 ini semuanya. Ini Ali kemudian sebutkan satu persatu semuanya. Apa bedanya? Ini sama. Ini anak buahnya Hasan Nasrullah ini. Orang Hizbut Syaitan di Lebanon. Ini lihat ini juga. Ini gambar kepalanya siapa? Hussein. Di dalam kotak kaca ini. Ya ikhwah, demikianlah apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita dengar. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya Syiah itu bukan bagian Islam. Dan juga bukan bagian dari kaum muslimin. Bahkan musuh Islam dan musuh kaum muslimin. Yang kita tampilkan semua dari mereka, bukan dari kita. Dari buku-buku mereka, gambar-gambar yang telah kita lihat semuanya, dari video yang mereka juga sebarkan. Nah, sehingga kalau kemudian mereka menuduh kita merekayasa dan seterusnya, kita lihat ini buktinya semuanya. Nah, sehingga menjadi kewajiban kita setelah mendengar dan melihat apa yang dipaparkan tadi, untuk menyampaikan kepada saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Supaya mereka tidak tertipu dan terpedaya oleh dakwaan orang-orang Syiah. Sehingga terjebak dalam jeratan mereka. Akhirnya terjatuh dalam keyakinan yang batil dari awal sampai akhir. Seperti yang telah kita lihat. Ini mungkin yang bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini menjadi bagian dari ilmu kita tentang mereka. Sehingga kita bisa menghindarkan diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Dan juga kaum muslim secara keseluruhan dari keburukan dan kejahatan mereka. Allahu a'lam bishawab.